Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dimanapun kita boleh berada pada pagi hari Selasa ini. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 783 ayat 9, Tuhan Sitopa Saluhut. Terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan berkenan memberkati dan memberikan kasih karunia kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa segala yang ada pada kami bawa datang sujud di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan, biarlah Tuhan yang melengkapi, memenuhi hati dan pikiran kami, dan kami merindukan firman Tuhan, agar segala apa yang kami lakukan dan apa yang akan kami rencanakan pada hari ini, biarlah sesuai dengan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau berfirman. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari Selasa ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa kita harus berbahagia ketika kita membawa damai? Karena kata damai yang berasal dari kata shalom atau damai sejahtera, yang berarti tenang, sejuk, nyaman, dan tidak ada kejahatan, tidak ada kepura-puraan. Damai itu selalu dirasakan menyenangkan hati, karena segala sesuatu yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan bersama. Sedangkan orang yang membawa damai cenderung mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri. Dan orang yang membawa damai harus berani mengambil keputusan di dalam situasi sulit apapun, agar tidak terjerat dalam lingkaran kesulitan yang tidak berkesudahan. Tindakan orang yang mau membawa damai juga adalah orang yang selalu proaktif untuk melakukan hal yang baik serta selalu menyelesaikan setiap masalah atau persoalan yang ada. Orang yang mau membawa damai akan disebut anak Allah. Mengapa? Karena setiap orang yang melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, sehingga karakter dan perbuatan mereka selalu mencerminkan perbuatan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang Kristen yang sejati ditandai dengan kasih yang membawa kedamaian. Itu semua karena Yesus yang menjadi teladan bagi diri kita. Yang agung adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus mengajarkan semua pengikutnya untuk hidup dalam bersama. Bahkan di kayu salib akhirnya Yesus berhasil mendamaikan Allah yang suci dengan manusia yang pemberontak. Dan dalam kedatangannya yang kedua kali, Ia akan menghancurkan segala kejahatan,
menegakkan kerajaannya yang kekal, dan memberikan kedamaian yang kekal bagi kita orang-orang percaya. Wahyu 19 ayat 21. Percaya pada Yesus berarti mencintai kedamaian. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membawa kedamaian dimulai dengan kerendahan hati, mengambil langkah untuk rekonsiliasi, baik Anda bersalah maupun tidak. Seperti di dalam kitab Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ketika kita membawa damai, Yesus dalam ucapan berbahagia ini mengatakan bahwa kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, ketika kita membawa damai, maka dunia akan melihat dan mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah yang merefleksikan karakter Allah yang sejati. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 26 ayat 2, Damenimu ale Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala firman Tuhan yang boleh kami renungkan di dalam hidup kami. Kami telah disapa firman Tuhan pada pagi hari ini, yang kami diajarkan sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sebagai pembawa damai sejahtera. Kami diajarkan untuk hidup di dalam kedamaian itu. Dan biarlah kiranya melalui tindakan perbuatan kami sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, itu menjadi bukti nyata bahwa kami adalah pengikut-pengikut Yesus. Tuhan ajari dan mampukan kami untuk membawa damai sejahtera dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan aktivitas kami. Biarlah kiranya segala apapun pekerjaan, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang Tuhan yang terjadi pada hari ini, biarlah itu sesuai dan seturut, dan kiranya membawa damai sejahtera bagi sekeliling kami. Berkatilah kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.